Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan. Nah anak-anak, kalian pernah berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan bernapas? Nah, apalagi dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernapas. Semoga jangan sampai terjadi. Meskipun demikian, seperti anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terjadi gangguan atau penyakit. Nah, apa saja gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan? Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan, kita terlebih dahulu akan mengetahui tujuan dari pembelajaran kita di hari ini. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, mengukur macam-macam pernapasan. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia. Kemudian yang ketiga, membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gangguan pada sistem pernapasan, maka kalian kerjakan tugas mengenai mengidentifikasi jenis-jenis penyakit pada sistem pernapasan. Nah anak-anak, selanjutnya beberapa gangguan atau penyakit pada organ-organ pernapasan sebagai berikut. Yang pertama, asma. Asma merupakan gangguan pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas. Asma dapat disebabkan oleh alergen yang masuk ke tubuh. Alergen dapat berupa asap rokok, debu, dan rambut halus. Alergen yang masuk ke tubuh akan memicu sistem imun dalam tubuh memproduksi prostaglandin dan histamin. Nah, kedua senyawa tersebut yang mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran pernapasan, misalnya pada bagian bronkus. Penderita asma biasanya mengalami
kesulitan bernapas, dan sesak napas yang disertai bunyi. Oleh karena penyakit asma dipicu oleh masuknya alergen ke dalam tubuh, maka pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari pemicu masuknya alergen dan menjaga kebersihan udara lingkungan. Apabila terjadi serangan asma, dapat dilakukan penanganan dengan menggunakan alat semprot. Yang kedua, influenza. Influenza merupakan gangguan sistem pernapasan yang ditandai dengan gejala hidung tersumbat, demam, sakit kepala, batuk pilek, dan bersin-bersin. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza dan bersifat menular. Pada saat penderita influenza bersin, virus akan ikut keluar dan menyebar di udara. Jika udara yang mengandung virus terhirup oleh orang lain, akan menyebabkan orang tersebut tertular influenza. Oleh karena sifat penyakit yang mudah menular, maka cara terbaik untuk mencegah influenza adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan serangan virus influenza. Cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan selalu menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan sehat dan bergizi, berolahraga, dan cukup istirahat. Nah, selain itu, pencegahan dapat juga dilakukan dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih. Misalnya, rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Apabila tubuh terserang influenza, maka cara yang dapat dilakukan untuk menanganinya adalah beristirahat agar sistem kekebalan tubuh meningkat untuk melawan virus influenza, banyak minum, dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu TBC atau biasa disebut tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan peradangan pada dinding alveolus. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru. Alveolus berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, jika alveolus mengalami peradangan, akan mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, seseorang yang menderita tuberkulosis mengalami gejala berupa mudah lelah, berat badan turun secara drastis, demam, berkeringat pada malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Untuk mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin melalui imunisasi BCG pada saat balita. Imunisasi tersebut akan membentuk antibodi yang dapat menyerang bakteri penyebab TBC jika memasuki tubuh pada kemudian hari. Sementara penanganan yang dapat dilakukan pada penderita TBC adalah dengan pemberian obat jenis isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan etambutol.
Yang keempat yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan radang paru-paru pada bagian bronkiolus dan alveolus. Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Peradangan pada alveolus menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantong alveolus. Adanya cairan tersebut dapat mengganggu proses pertukaran gas pada alveolus. Akibatnya, oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Gejala yang dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, sesak napas, sakit pada bagian dada, dan demam. Penyakit ini bersifat menular melalui batuk atau bersin. Pada saat batuk atau bersin, bakteri akan menyebar di udara. Jika udara tersebut terhirup oleh orang lain, maka orang tersebut dapat terserang pneumonia. Nah, pencegahan daripada penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin IPD atau invasi pneumococcal disease. Pemberian vaksin tersebut bertujuan membentuk antibodi yang akan menyerang patogen penyebab penyakit pneumonia. Penanganan untuk pneumonia meliputi pemberian antibiotik dan obat-obatan jenis ampicillin, chloramphenicol, cefotaxime, dan amikacin. Selain pemberian obat, dapat dilakukan juga penyedotan cairan yang terdapat di dalam paru-paru. Selanjutnya, yang kelima, faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring. Peradangan ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Contoh virus yang menginfeksi faring adalah adenovirus, orthomysovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Adapun contoh bakteri yang dapat menginfeksi faring adalah Streptococcus pyogenes. Selain infeksi mikroorganisme, faringitis juga dapat disebabkan oleh iritasi zat kimia. Gangguan pada saluran pernapasan ini ditandai dengan rasa nyeri saat menelan makanan. Oleh karena tergolong penyakit yang menular melalui saluran pernapasan, sebaiknya dilakukan pencegahan agar tidak tertular penyakit tersebut. Pencegahan yang dapat dilakukan misalnya dengan rajin cuci tangan dan tidak menggunakan peralatan makan secara bergantian. Penanganan faringitis dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik untuk faringitis oleh bakteri, antivirus untuk faringitis oleh virus, dan anti jamur untuk faringitis oleh jamur. Kemudian yang keenam yaitu tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan pada tonsil yang ditandai dengan terjadinya pembengkakan. Tonsil disebabkan
oleh infeksi bakteri dan virus. Bakteri yang dapat mengakibatkan tonsilitis yaitu Streptococcus sp. Adapun virus yang menyebabkan tonsilitis adalah adenovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Gejala yang dialami oleh penderita tonsilitis adalah sakit tenggorokan, tonsil mengalami pembengkakan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher, dan demam. Pencegahan dapat dilakukan dengan sering mencuci tangan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mulut bersama makanan. Sementara itu, penanganan terhadap penderita tonsilitis dilakukan dengan pemberian antibiotik. Yang ketujuh yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. Sel-sel tersebut dapat menyebar ke seluruh jaringan paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Orang yang menderita kanker paru-paru akan mengalami gejala-gejala seperti batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas pendek, dan sakit bagian dada. Kanker paru-paru dipicu oleh masuknya zat-zat yang bersifat karsinogenik seperti asap rokok, debu asbes, dan udara yang tercemar. Penyakit ini tidak bersifat menular dan dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Sebagian besar penyakit ini terjadi karena asap rokok. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan tidak merokok dan menghindari asap rokok. Penanganan penderita kanker paru-paru dapat dilakukan dengan operasi pengangkatan sel-sel kanker. Selain itu, dapat juga dilakukan radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Selanjutnya, yang ke-8, polip. Polip merupakan tumor jinak yang terbentuk pada rongga hidung. Polip biasanya tumbuh pada daerah selaput lendir karena adanya penimbunan cairan. Gejala yang dialami penderita polip adalah hidung sering tersumbat. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan hidung, membersihkan bagian dalam hidung dengan air garam, serta menghindari hal yang dapat menyebabkan iritasi pada hidung. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan pemberian obat jenis kortikosteroid yang dapat mengecilkan ukuran polip. Nah, yang terakhir, bronkitis.
Bronkitis merupakan penyakit peradangan pada dinding bronkus. Peradangan tersebut akan mengakibatkan pembengkakan dinding bronkus, sehingga bronkus mengalami penyempitan. Kondisi tersebut akan mengganggu proses penyaluran udara pernapasan. Gejala penyakit bronkitis berupa batuk berdahak dan sesak napas. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terserang bronkitis adalah menggunakan masker, tidak merokok, dan menghindari asap rokok. Sementara itu, pengobatan yang dapat diberikan pada penderita bronkitis adalah pemberian obat jenis bronkodilator, steroid, dan antibiotik. Selain itu, dapat juga dilakukan penanganan dengan terapi oksigen. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.